Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wais Haji dari NPM 241050 1010. Dan perkenalkan saya Anggita Sintaulandari dari NPM 13. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Sebaran Spektrum dalam Telekomunikasi Digital. Baik, yang pertama apa itu spread spectrum? Yaitu metode komunikasi di mana sinyal informasi disebar di seluruh frekuensi yang tersedia. Nah, spread spectrum menyebarkan sinyal ke banyak frekuensi agar komunikasi lebih aman dan tidak mudah terganggu oleh noise maupun interferensi. Kemudian untuk tujuan spread spectrum yaitu menebarkan spektrum energi sinyal informasi dalam pita frekuensi yang jauh lebih besar untuk menyalurkan suatu informasi. Yang kedua, menekan adanya gangguan karena adanya data yang dikirimkan bersifat acak. Kemudian, apa pentingnya spread spectrum? Yaitu sistem komunikasi spread spectrum berguna untuk menekan adanya jamming yang didasarkan oleh teori Shannon untuk kapasitasi saluran. C sama dengan W log 2, 1 plus S per N. Dengan keterangan C adalah kapasitas kanal transmisi, W lebar pita frekuensi transmisi, S daya sinyal, dan N daya noise. Kegunaan dari rumus ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kanal transmisinya. Spread spectrum memanfaatkan konsep teori Shannon untuk menekankan efek jamming dan noise. Kemudian, cara kerja spread spectrum. Yang pertama, data akan ditransmisikan sebelum dikirim. Data dimodulasi dengan kode PN, kode yang independen terhadap data. Nah, independen ini yang dimaksud independen ini tidak mempengaruhi terhadap data. Kemudian, PN kode sinyal tersebar ke bandwidth jauh lebih besar dari bandwidth data asli. Kemudian, hasil modulasinya menghasilkan sinyal spread spektrum dari bandwidth data asli. Dari sisi penerima, sinyal digabungkan kembali atau di spreading dengan replika PN kode yang tersinkron dengan saat spreading. Kemudian pada teknik-teknik DSSS atau Direct Sequence Spread Spectrum, teknik ini di mana data digital dikodekan dengan bit yang mempunyai kecepatan tinggi dari kecepatan data. Kode bit tersebut dibandingkan secara random dan juga digunakan pada sisi penerima untuk mendapatkan informasi seperti semula. Kode bit-bit ini berbentuk biner atau 0 dan 1. Jadi dikalikan dengan kode bit yang sama. Untuk frekuensi hopping spread spectrum atau FHSS yaitu teknik modulasi di mana data akan ditransmisikan pada frekuensi yang berbeda-beda atau berbeda-beda dalam waktu yang cepat. Untuk analoginya itu ketika eh, kita atau dua orang di salah satu saat kuliah nih, terus pengen ngobrol tapi butuh tempat yang sepi. Nah, itu kita harus duduk di tempat yang sepi. Ketika tempat itu ramai, maka kita harus berpindah-pindah atau pindah dari tempat yang ramai ke pindah ya ke tempat yang sepi seperti eh, kayak bangku yang lain gitu. Untuk cara kerja DSSS, yang pertama DSSS menyebarkan sinyal dengan cara mengalihkan data dengan kode acak atau PN kode. Data tersebut berupa biner atau 01. Kode acak ini kecepatannya jauh lebih tinggi, jadi sinyal jadi lebih lebar dan lebih sulit diganggu. Setelah itu sinyal dikirim seperti biasa. Kalau di tengah jalan ada jamming atau pengganggu, sinyal DSSS tetap lebih kuat karena sinyalnya tersebar di penerima. Sinyal dikalikan lagi dengan kode acak yang sama, seperti di sisi pengirim.
sehingga data asli muncul kembali. Sedangkan gangguan jadi lebih lemah. Kode acak sama dengan pelindung sinyal, sehingga walau ada gangguan, datanya masih bisa diselamatkan. Untuk cara kerja FHSS atau frekuensi hopping spread spectrum, yang pertama, FHSS mengirim data sambil berpindah-pindah frekuensi dengan cepat seperti melompat dari satu kanal ke kanal yang lain. Seperti analogi yang tadi saya jelaskan. Frekuensi lompatnya mengikuti pola tertentu yang cuma pengirim dan penerima yang mengetahui. Karena frekuensinya terus berubah, pengganggu lebih sulit untuk mengikuti. Penerima ikut melompat sesuai pola yang sama, sehingga sinyal tetap bisa diterima. eh, Sinyal aman karena selalu berpindah-pindah tempat. Jadi terhindar dari pengganggu, jamming, dan interferensi. Kemudian untuk perbandingan FHSS dan DSSS. Yang pertama, DSSS mengkonsumsi lebih banyak energi daripada FHSS karena logika yang lebih kompleks dalam pemrosesan kecepatan. Yang kedua, biaya penggunaan DSSS yang lebih rendah dari FHSS karena peralatan banyak tersedia di pasaran. Kemudian, FHSS mampu menempatkan lebih banyak frekuensi secara bersamaan daripada DSSS karena FHSS memiliki keunggulan dalam pengelolaan frekuensinya karena mampu menggunakan banyak kanal frekuensi secara bergantian atau hopping. Kemudian dengan teknik ini FHSS memungkinkan lebih banyak pengguna atau sistem untuk berbagi spektrum secara bersamaan dibanding dengan DSSS. Untuk contoh aplikasi spread spectrum, yang pertama, komunikasi militer untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan sinyal. Yang kedua, GPS supaya membantu sinyal agar tetap terbaca meskipun lemah. Ketiga, Bluetooth menggunakan FHSS untuk berpindah frekuensi agar terhindar dari interferensi perangkat lain. Untuk di Bluetooth itu kan harus connect dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Jadi itu butuh FHSS untuk agar tidak terganggu dari Bluetooth yang hidup. Yang keempat, telekomunikasi seluler kemungkinan banyak pengguna memakai kanal yang sama. Yang kelima, komunikasi satelit menjaga kestabilan sinyal dengan noise yang tinggi. Baik, untuk kesimpulan, jadi pada spread spectrum adalah teknik komunikasi yang menyebarkan sinyal ke bandwidth yang jauh lebih besar, yang jauh lebih lebar daripada yang sebenarnya dibutuhkan. Cara ini membuat sinyal jadi lebih kuat terhadap gangguan, noise, interferensi, dan jamming, lebih aman dari penyadapan dan lebih stabil pada kondisi saluran yang ramai. Baik, eh, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis, Ki.